Oke semuanya, selamat datang di obrolan pulang kerja season 2. Selamat datang, apa kabar semuanya? Apakah baik-baik saja? Kalau tidak baik dan punya masalah banyak, silahkan berlari. Kadang kalau punya masalah, enaknya lari. Selain lari dari kenyataan, lu lari-lari doang juga bisa ngilangin masalah. Atau kalau lu nggak kuat lari, lu jalan kaki 2 jam. Oke. Gak salah. Gua sekarang hari ini di obrolan pulang kerja ini gua mau ngobrol sama teman gua, ada Mas Latif. Dia Pakai seorang F. Orang Sunda ya, mohon maaf ya. Iya. Mas Latif. Pakai Dia- E. Latif. Mas Latif. Ini temennya siapa sih? Enggak, tapi emang gitu. Gue kalau ngomong ke orang nih mau beli Mau kopi, mau beli apapun, kalau ditanya kan ya, Mas namanya siapa? Latif pakai E. Selalu gitu gue. Kalau dia tulisannya LATIF, lu gimana? Ya udah minum-minum juga. Sama aja anjir. Mas Latif. Enggak enak, Tif. Oh, gitu ya. Enak. Tif. Gitu Oh, atuh akhirnya orang Sunda. F mah jadi P. Apa tuh? Tapi wajar sih nggak apa-apa. Banyak yang manggil gue Latif. Latif kan? Iya sih. Iyalah Enggak, itu. enggak yang kayak Tif. Coba emang ada yang Terpelajar berarti itu. Kalau manggil Latif. iya terpelajar. Gua emang nggak terpelajar sih. Padahal gua guru. Tapi kan gue bukan guru bahasa Indonesia. Ya juga ya. Iya. Ya, lanjut. Ya Mas Latif, ini gue kedatangan teman gue nama Mas Latif. Dia seorang pelari anjir. Gua kalau ke Instagram dia, lu lari mulu Tip. Kerjaan lu lari mulu tuh pagi. Lari, lihat updatean pagi Latif lagi lari. Gitu ya. Siang Latif lagi lari. Sore Latif lagi lari. Enggak capek apa? Capek sih sebenarnya. Capek, Pak. Tapi suka aja. gua- Bingung kan lo? Sama Enggak. kayak orang kerja nih, tanya capek gak? Capek. Capek. Tapi kerja gak? Kerja terus. Iya butuh Bener kan? gak? Gua butuh ya. Sama. Iya, lu lari butuh Butuh kan? karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Kebutuhan konten. Enggak. Di konten sih. Kebutuhan aktivitas sehari-hari aja. Gitu. Tapi gue bener sih, gue ngeliat tuh pagi lari, siang lari, Masalah sore sih. lari. Tapi lari malam pernah gak? Malam pernah kalau pulang kerja nih ke GBK, tahu GBK kan, Mas? Bisa tahu lah tuh. Tahu ya? Yang di itu loh, Senayan, Pak. Iya di Senayan, Yang stadionnya bulat tuh. Iya kan kita mah orang sini tanya Pekansari bang. Iya, gitu. Lebih gede lah deh Pekansari. Iya, pokoknya iya, gitu. lebih gede. Pernah. Gelora Bung apa sih? Gelora Bung Karno ya? Iya lu mau pelesetin takut kan? Ya, tahu saya GBK mah aman. Ya, gitulah. Kalau berarti pulang kerja kadang-kadang lu suka lari juga? Lari pasti. Kalau nggak lari ya ngelatih. Ngelatih. Ingin kan? Oh pelatih, lu pelatih juga. Alhamdulillah. Lu berarti gini deh. Gimana cara orang latih lari? Kan kita kalau bocah kecil mah kan ya, bocah kecil nih, lu ayo sini lu gitu kan. Ayo sini lari ke mama gitu. Lari-lari jatuh gubrak. Iya bisa juga kayak gitu kalau pelatih. Lu gimana caranya misalnya lu pelatih lari? Karena itu suatu bidang yang di gue sedikit penasaran. Gue tahu cuma gue nggak tahu bagaimana dalamnya. Gimana sih orang pelatih lari gitu? Apakah lu tiba-tiba ujung-ujung jadi pelatih? Apa gimana? Oh, gitu? enggak. Karena harus ada proses bro, lu tuh Iya. jadi pelatih. Iya. Kayak ibaratnya lu mah masih pemain bro, gue udah pelatih. Gitu. Nggak gitu, Pak. Iya iya. Nggak main. Salah. Iya, Salah. gitu. Nggak gitu ya? Iya. Nggak. Ya pokoknya gua sebelum ngelatih sih, sebelum ambil sertifikasi pelatih ya. Oh lu berarti sertifikasi pelatih makanya bisa jadi pelatih. Tapi Dan- lama. lama. Gitu. Gua doyan lari dulu. Doyan lari terus kan gue orang penasaran ya. Ya. Gue suka mengimprove sesuatu gitu ya untuk mempelajari sesuatu. Iya. Gitu keren banget ya. Ih, parah sih. Iya. Wah sebentar ada di sini Omar dari Iya. tulis. Saya lebih ke penasaran. Gue dulu penasaran gimana sih orang bisa improve performa larinya tuh gitu. Tapi awalnya Gue ngobrol sama pelatih gue nih yang di Bogor gitu Oh, iya, kan. iya. Ada namanya
sebut ya? Nggak apa-apa lah. Ya. Ada pelatih gue di Bogor, Coach Bugi. Coach Mugi. Ada pelatih Pasif Bogor gitu. Gue berguru sama dia dari dulu. Gue kenal lari sama dia. Oh gini. Kalau misalnya lari itu ternyata terstruktur gitu, nggak yang asal lu lari sekarang nih, Iya, sore nih nah. lari, terus besok lari lagi, nggak gitu. Oh nggak gitu. Nggak gitu. Ada terus setiap hari ya. Iya sih, gue juga bingung ya. Enggak lah, enggak. Enggak ya? Pokoknya lari itu terstruktur sebenarnya, enggak yang ya namanya hobi sih hobi aja. Kalau misalnya lu nggak kenal pelatih dan segala macam, pasti lu mungkin gue bete nih hari ini gue lari ya. Terus besok gue mau lari lagi gitu. Ya it's okay. Cuman mungkin lebih ke nggak tahu, takutnya nanti ada otot-otot yang Membahayakan nggak sih? Bisa membahayakan nggak sih kalau lu lari mulu gitu? kalau dalam takaran yang pas ya. Kalau gue bilang dalam takaran pas sebenarnya nggak bahaya sih. Kalau berlebihan baru kan. Berlebihan baru. Iya. Makanya intinya sama kan, apapun yang berlebihan Tidak baik. nggak baik. Tidak baik, Gitu. tidak baik. Mau itu apapun tidak baik. Iya. Jangan berlebihan lah, nggak usah lebay-lebay amat. Oke, balik lagi. Pokoknya gitu. Kalau lari ternyata yang gue baru tahu tuh setelah gue latihan sama pelatih gue itu, oh iya lari tuh gini-gini nih, terstruktur gitu. Enggak yang orang lihat, oh ternyata si ini lari mulu perasaan dah. Iya. Gitu. Enggak. Iya kan kayak gue nih. Iya, kayak gitu ya. Kayak gue lah orang yang gue teman lu, kita temenan di medsos juga. Gue ngeliat tuh si Latif lari mulu. Gitu. Gue kalau kadang lagi ngobrol sama si Black nih, sama si Black. Black si itu siapa ya? Irham. Oh, iya. Ya masih Irham. Sama Irham nanya, Latif mana? Black gitu. Oh lari paling. Gitu. Ya sih gue lari mulu sih ngeliatnya gitu ya. Yeah. Walaupun di sosmed kan kita nggak tahu siapa tuh lu update kapan, larinya kapan. Nah, emang gitu Pak sebenarnya Pak. Iya kan? Iya. Biar Gitu. kelihatan orangnya nggak kerja nih kayaknya nih. Iya. Pengangguran. Nah, itu dia. Iya. Tapi ada mulu di luar kota. Iya, gue makanya ngelihat lu nggak kerja apa lari mulu dah. Kerja. Kalau gue lari tip, kapan terakhir gue lari ya? Bentar. Gue bacanya bukan olahraga banget lagi. Gue kayak zaman sekolah dulu Pak lari ya. Zaman sekolah lari gue. Lari tuh yang dikejar Pak siapa tuh? Itu jar tawuran kayaknya. Berapa puluh tahun yang lalu tuh ya Bu. Tidak boleh tawuran ya Pak. Sekarang gantian Bapak yang ngejar ya? Iya saya yang ngejar orang. Orang yang tawuran. Eh, Udah yakin pasti saya yang ngejar. iya. Gue terakhir lari itu karena niat ya, pagi-pagi jogging. Kan kalau kita sekarang kan orang, kalau gua tip taunya beda nih sama lu kan punya pemahaman dan knowledge yang soal lari. Mungkin di atas gua pastilah, ya enggak sih. Kalau gua ngelihat orang lari, gua sendiri pribadi lari kalau diajak. Kalau enggak gua nggak pernah tuh niatan besok bangun pagi aku mau lari gitu, nggak pernah gua. Jarang banget sih sekarang. Banyak masih kayak gitu Pak. Iya banyak, mungkin banyak juga ya orang-orang kayak gue minggu pagi itu karena 6 harinya udah hektik kerja, minggu pagi pengennya bangun siang. Sama gue juga pengen kayak gitu sebenarnya sih. Tapi ada aja kerjaannya. ada aja Satu kan minggu. keren banget sih, sumpah. Sekarang tapi lu nggak lari nih? Tadi pagi gue nggak lari Nah, karena ada kerjaan. kemarin Gue lari. lu kemarin Lari. dalam seminggu ini nih dari sampai minggu nih, dari Senin kemarin sampai Minggu berapa kali lu lari? Berapa hari lu lari? 6. Bocah, 6 jelas Pak. banget. Tapi emang dari lu lari mulu ini emang karena basic pendidikan lu atau background lu olahraga? Basic. Gue sebenarnya lu tau kan gue sekolah di mana kan ya? Iya, Bisa cuma kan yang disebutin. lain nggak tahu gitu. Ya, jadi ya saya sekolah di itu yang nerbangin itulah. Nerbangin. Yang bisa terbang itu Pak. Warisan Habibie lah. Iya gitulah. Iya, Bisa terbang iya. gitu kan. Heeh. Wah itu pagi, siang, sore lari kita Pak. Di sana pas lagi pendidikan. Iya itu disuruh itu. Oh, itu disuruh kan? Disuruh. Bukan ada mau. Gak ada. Gak pikiran mau udah Pak. Ah. Oh iya. Males gue dulu. Ya pastilah kalau disuruh mah. Apapun yang disuruh. Iya malas. apapun disuruh males sih. Tapi ternyata ketika gue lulus, gue mulai menikmati olahraga ini. Gitu. Gue lulus, lebih ke nganggur aja sih dulu. Iya. Gak. Gue Terus? mencoba untuk mencari hal yang positif kan, positif nih. Positif lah ya. Positif. Lari kucuk. Sendirian, pertama sendirian. Ya kayak orang-orang dulu lah. Lari lengkap gitu kan, pakai manset. Nih ketutupan semua gue Pakai sari dulu. Takut hitam mau sari Dulu. Sari. Iya, pakai celana bola kan, baju bola, lari gue. Iya. Baru ketemu temen-temen banyak lari gitu, enak. Ba- Jadi gue mulai menikmati lari itu. Gitu Pak, ya kan? Berarti awalnya kok bisa suka ya? Gue Bingung kan kesana, gue juga bingung. Ngapain gue lari jauh-jauh ya?
Iya, lu terjauh trek berapa? Lari terjauh Iya. 150 gue pernah. 150. Nah gini, gue pernah 150 kilo, percaya gak? Kalau lu nggak percaya, gue kasih tahu lagi, ada orang lari. Ngapain anjir naik mobil lah? Gila lu. Itu tuh Jakarta Bandung, Bos. Tapi ada pak, lari 320 kilo. Nah makin gak percaya. 320 kilo. Kalau gue pernah sih orang ngelihat di film ya Forrest Gump, lu tuh Forrest Gump kan? Tahu. Ya itu Forrest Gump tuh lari jauh banget kan? Iya sih, emang itu jauh Iya, banget sih. jauh banget itu Forrest Gump lari. Lu Forrest Gump berarti apa gimana sih? Kayak gue ya. Lu 150 kilometer berapa lama lu habisin waktu? Hari jam. Itu kan waktu itu charity ya. Jadi ada sebuah event charity gitu, kita nggalang dana buat apa namanya istilahnya itu SOS Children, nah, namanya lupa gua, namanya SOS Children Challenge gitu kan. Itu pokoknya anak-anak yang mungkin kekurangan. Nah, terus kita ngadain charity itu sebuah eventnya, terus kita galang dana segala macem, dan kita menginisiasinya dengan lari gitu, mengapresiasikannya dengan lari sejauh 150 km gitu. Kalau salah dulu waktu gua 30 jam. 30 jam? 30 jam tuh. Buset bos, 30 jam bos. 30 jam tuh. Jakarta Bandung 30 jam ngapain 4 jam aja. What tolong. Tapi dari mana ke mana daerahnya? Dari daerah kemana? Itu 150 tuh jauh ya? Dulu gua start di Denpasar. Terus Denpasar, Singaraja kan. Lewatin tuh. Gue lupa lewatin apa. Pokoknya Singaraja, Pantai Lovina, terus naik lagi ke Pupuan, baru turun lagi ke Tabanan. Itu total 150. Sorry, total realnya 167 ternyata. Total ininya 167. Di jam 167. Oh, tapi di tulisannya 150 km. Iya. Surplus 17 kilo tuh. Iya anjir, jauh lah. 17 meter sih deket anjir. 17 kilo Mas Reja. 17 jauh banget anjir. Punya kan lu? Ya punya sama. Tapi apakah selalu maraton itu harus itu maraton namanya? Oh, gak maraton. Iya maraton kan. Kalau misalnya ada gak maksudnya lari-lari lain lah. Kalau gue lari mah main benteng, gue main lari itu lari-lari gituan. Sebenarnya sprint kalau dulu pas lagi sekolah kan sprint cuma 100 meter doang. Sprint 100 meter gitu. Udah bubar itu, capek. Udah. Ada banyak pak. Jadi kalau di Indonesia ini lagi rame. Sebenarnya kalau di atletiknya udah long distance nyebutnya. Oh, long 5 distance. kilo, 10 kilo, half marathon itu 21 kilo ya. Iya 21 kilo. Terus maratonnya 42 kiloan. Minimal 42. Nah minimal emang jaraknya yang tertera tuh 42195 km. Oh 42 itu udah maraton. Kalau 150 tuh marah-marah maraton itu waktu udah ultra jatuhnya. Itu udah ultra. Iya ultra maraton. Iya tuh. Makanya yang bisa lari tuh cucu Ultraman. Gini tuh. Sambil lari ya. Larinya gini. Itu. Tapi berarti sekarang lu tadi kan mention kalau lu pelatih. Pelatih berarti pelatih kan bisa dibilang pekerjaan dong. Pekerjaan itu. Iya. Ya kan pekerjaan lu yang sekarang jadi pelatih ini jadi main. Oh bukan. Jadi main job lu. Sebenarnya kan awalnya kan gue lebih ke gue ngambil sertifikasi ini gue buat belajar buat diri gue sendiri aja. Oh awalnya. Sama ketika gue sharing orang ke orang nih, saya orang nanya segala macam. Nah gue punya dasarnya. Oh iya benar. Gitu. Teorinya gue punya dan apa yang gue kasih tahu tuh gue punya dasar dan punya dapat dari mana sih kayak gini-gini tuh gitu. Kadang kalau misalnya kita ngasih tahu orang dan nggak punya dasar kan nggak enak juga ya. Iyalah. Takutnya kenapa orangnya gitu kan nggak baik. Sotoy lu. Gitu ya. Kalau gue digituin, sotoy lu. Gue gituin aja. Hebat tuh sertipos. Itu tujuan nyatanya tuh gue cuman awalnya. Awalnya sertifikasi, punya sertifikasi ya udah gitu. Terus tapi gue juga welcome kalau misalnya orang mau coaching di gue ya udah it's okay gitu. Gue bikin program larinya segala macam, targetnya apa bla bla bla. Cuma gue nggak nyari pelanggan. Iya. Nggak nyari karena itu kan ya itu awalnya atas dasar kemauan gak sih? Iya atas dasar kemauan itu sebenarnya. Iya soalnya gitu. Menurut gue ya karena mungkin kalau ada yang kemauan baru tapi gue pengen larinya yang bener nih, baru mungkin cari coach kayak lu gitu. Iya, atau bisa gue kadang kalau misalnya dia lebih expert
gue suka nyariin ke coach yang lebih expert juga, yang Oh, dia- benar-benar pure dari pendidikan sarjana segala macam kayak gitu. Kalau gue kan emang coach yang dari cuma sertifikasi doang nih, yang mungkin pemahaman gue ya udah sebatas sertifikasi itu, enggak yang dari coach yang apa Bener-bener dari ini. dari pendidikan kan lebih luas kan jauh Iya, gitu. iya, Gue iya. bilang kalau misalnya mau yang lebih ya monggo silakan langsung ke coach yang lebih kompeten lah gitu maksudnya. Kalau di lu yang tipis-tipis lah. apa Iya, gimana. nggak apa-apa gitu, enggak. tipis-tipis. Yang nggak terlalu apa ya, cari expert banget lah. Iya, Dan targetnya pun mungkin orang-orang yang nggak, yang nggak terlalu ambisius lah. iya yang nggak terlalu ambisius. Tapi gue bisa mengimprove itu, gitu. Terus kalau gue sih ngeliat sekarang nih Tip ya, kalau orang lari sekarang pada bagus-bagus banget ya asli. Sama gue juga bingung. Iya, Pak. Dulu dari gue bilang kan, gue dulu Sari gue pak. Lari sekarang gue Tutup mindset, kalau gue ngeliat gitu tuh kan. lari ya, oke sih secara lu gitu. Iya. Sepatu lu oke, proper. Tapi banyak sepatu. Alhamdulillah. Berapa Tip? Berapa ya? 60 10 pasang lebih ada kayaknya. 10 pasang lebih. 10 pasang lebih tuh. Itu udah sama buat lari di road sama buat di trail. Oh beda Beda pak. Oh beda. Beda sepatu. 10 di road, 10 di trail apa 10 jumlah total? Total. Oh total. Jangan kan road sama trail. Road aja buat keseharian tuh beda-beda sepatunya. Beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang buat daily doang nih, buat easy-run, ya kan. Wah, banyak lagi easy-run. Easy-run tuh lebih ke kayak kita lari nyamannya aja. Paling zona, kalau gua ngomong zona itu susah ya. Nggak apa-apa Pak. Saya Jantungnya mungkin nggak banyak bekerja lah istilahnya Oh, gitu. iya. Tapi lu bisa lari lebih lama gitu tanpa capek. Nah, gampangnya itu. anjir masa sih nggak capek? Anjir, Iya, ada aja. masa sih? Iya. Ada caranya ya? Ada. Gue biasanya easy aja, easy run ini suka 60 menit, 14 kilo tuh udah easy run gue segitu. Larinya happy pak. Gitu. Gitu. Gue walaupun larinya happy, capek gue sih. Ngap-ngap juga gue. Ya gitulah pokoknya. Tapi memang butuh latihan sih. Iya, betul latihan. Kayaknya kalau gue sekarang nih disuruh, ayo Jul, lu ngajak gue Jul, ayo Jul lari gitu. Gue udah 5 putaran mungkin. Iya 5 putaran ya lapangan rumah gue udah ngap gue. Iya sih. Tapi semenjak nih, lu berarti lari udah berapa tahun Tip? Lari berarti berapa tuh ya? 17. Kalau dari apa nih? Dari yang benar-benar hobi banget atau dari gua awal dari kenal lari? dari awal lu suka jadi hobi jadi sering gitu. Suka 17, 6 tahunan juga main pak. 6 tahun. 6 tahun. Anjir, lari mulu. Tapi gue sempet skip. Kenapa? Jadi waktu pandemi itu lagi susah-susahnya tuh, Iya. gue stop lari tuh. Ya kerja keras gue. Tapi kan lagi susahnya emang mengganggu Nah orang-orang lari kan. gini orang-orang di pandemi kan berarti banyak ketika dia dapat kerjaan kan dia jadi ini ya WFH ya. Tapi di kerjaan tetap ada kan. Iya, Kalau iya. gue tuh kerjaan gue Stop. malah karena gue ketika gue lulus gue sempat kerja di event organizer gitu ya, yang ngurusin event lari gitu. Iya, iya. Nah kalau pas pandemi kan Nggak bisa ya. dong, stop tuh. Pusing gue. Akhirnya di situ nyari kerjaan gue. Tapi lu tetap lari kan walaupun lari sendiri kan. Nah sayangnya ketika pandemi, ketika gue dapet pekerjaan yang baru ini, itu yang memaksa gue untuk nggak bisa lari. Oh, nggak bisa lari. Tuh, gue Gatel gak lu tidur suka gini-gini. gue gitulah. Gitu. Jadi gue agak ada time skipnya. Ada time skipnya. Iya, Kayak One Piece. Iya, One Piece ya. Bapak nonton juga ya? Oh, saya nonton sama saya. Gitu pak. Iya. Udah tua ya pak? Udah. Itu kan teman kita kecil. Iya. Iya, itu menemani kita kecil. Itu. Selama lu lari berarti 6 tahun, berapa sepatu mungkin Tip yang rusak? Pasti rusak lah dipakai namanya juga. Kalau Bukan rusak keseringan sih, dipakai kan, lebih ke udah umur aja. Jadi sepatu tuh ada umurnya pak. Iya. Bisa gue ngitung kilometer ya, anggaplah normalnya 800 sampai 1000 kilometer nih. Oke. Jadi itu kita punya aplikasi kalau misalnya rajin nih, kalau gue termasuk orang yang rajin untuk nyatet data mileage-nya sepatu. Oh gitu. Nah beberapa sepatu gue tuh udah ada yang 800 sampai 1000 kilometer. Itu Gitu. apa bedanya? Gak enak. Mungkin gampangnya bantalan sepatunya udah gak enak aja. Sakit, tumit-tumit. Oh, bukan tumit. Di kaki udah gak enak, udah kayak ceper mungkin gitu ya. Udah lu tekan-tekan terus tuh, ya kan lu bejek-bejek. Kerasa banget tanahnya ya? Apa Mungkin gimana? bisa gitu. Kayak gitu kan sih. Udah gak enak lah feel-nya. Feel-nya udah beda. Dari yang tadi masih mumbul-mumbul terus ceper udah gak enak.
Tapi masih bisa dipakai. Kalau lu bilang masih bisa dipakai, bisa Masih dipakai. bisa dipakai. Cuma nggak Nggak proper lah proper buat aja. lari jauh apa gimana. Buat gitu. lari lah. Iya. Nggak proper. Apalagi dulu lari gua masih yang nggak ngerti apa-apa tuh, lari asal lari aja gitu. Jadi sepatunya jelek semua. Gitu, Pak. Iya sih. Bahkan pijakan pun ada aturan ya, Pak. Iya, benar. Anjay, keren banget. Tuh, sotoy. Ada. Tapi orang-orang sekarang menilainya ya. Gua pun sendiri menilainya karena kan dari outfit aja nih udah gua tahu nih kalau nggak, walaupun nggak mengikuti harga outfit olahraga, tapi dari kelihatan kasat mata aja kayaknya mahal nih gitu. Emang Ya, sekarang, gua mengakui banyak yang mahal. iya sekarang olahraga lari emang termasuk olahraga mahal kah? Ini tergantung perspektif lu ya kalau gue bilang ya. Ada orang yang masih lari dengan jersey kebanggaan, maksudnya jersey komunitas kebanggaannya, Iya. ya kan? Kalau nggak Ada jersey yang Benzema. Iya bisa tuh. Iya, Ya. bisa. Kayak gue juga masih kayak gitu. Iya, iya, oh gitu. Terus ada yang bener-bener gue lari mau all out gitu. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang lari itu olahraga yang mahal. Itu tergantung perspektif masing-masing aja. Kalau lu ketika lu di depan lu ada babeh lari, oh ternyata murah larinya. Itu kan, kecuali pas kita lu CFD di Jakarta, wah anjir mahal-mahal banget gitu. Ya itu tergantung balik lagi ke orangnya. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, selama yang penting lu mau pakai baju apapun, menurut gua selagi lu punya niat untuk olahraga ya it's okay. okay, Terserah lu. Kalau lu misalnya nyaman dengan baju komunitas atau baju yang lu punya aja biasa, baju ras segala macam itu ya terserah lu gitu. Terus lu mau lari dengan baju mahal yang lu punya ya terserah lu. Yang penting niat kita satu, Pak, mau lari. Mau lari. Gitu aja. Tapi kan banyak tip. Misalnya gue kayak pagi-pagi nih, pernah gue sarapan. Kalau gue bukan lari sih, sarapannya gue ke Pemda gitu. Banyak banget orang lari, dia set pakai celana jeans gitu, pakai celana jeans. Terus sepatunya Vans, kalau enggak Converse larinya gitu kan. Gimana ya gitu. Itu enggak apa-apa juga enggak? Nggak apa-apa. Enggak apa juga. Nggak apa-apa juga. Tapi kan dia tip. Ya Gue lari pakai Converse ya. mungkin konsep mungkin lebih kebalik ke niatnya aja. Niatnya mau keluar, yang penting keluar rumah, gerak, udah itu aja. Penting gak running proper ya gitu. Beda kalau misalnya lu ke Jakarta kan lihat orang pagi-pagi dari Jakarta tuh nggak tahu tuh kerjanya apa tuh. Iya. Dari GBK. Iya benar. Kan lari gitu. Ya. Tapi jujur sama gue, lu pasti gemes gak ngeliat orang misalnya lari sekarang nih. Lari tapi dia tidak menggunakan outfit sesuai dengan pakaian lari. Enggak gemes gua. Nggak gemes. Gue kok gemes ya anjir. Gue kalau orang liat di Pemda pakai celana jeans gitu gue gemes banget. Ya Allah. Oh, kalau jeans ya agak pengen aja mas, berat nih. Jangan. Enggak, tapi enggak apa-apa lah. Aja. Iya sih, kenapa? Tapi dia kepikiran ya? Ya iyalah. Oh enggak, Yul, mungkin dia niatnya keluar rumah mau jalan aja. Tiba-tiba ngeliat orang lari ke bawah suasana, gue pengen lari nyoba gitu. Enggak sih Cuma kalau dia, dia terlanjur pakai jeans kan, ya Iya udah sih. mau gimana? bisa jadi kayak gitu Jadi sih. kan gitu. Cuma saya jujur aja dulu pas lagi kayaknya zaman SMP deh. SMP kelas 1 saya lari diajak. Saya pakai jeans. Apa saya pakai chino ya? Berarti itu gambaran masa lalu lu dulu. Tapi kalau sekarang gue ngeliatnya gemes, aduh jangan nih, gerah kan, gerah ya. Iya emang berat sih. Gue ngeliat orang lari pasti pakaiannya ya pakaian lari. Nyaman lah yang Yang nyaman lah, iya, sesuai dengan yang lo aja. sesuai dengan harganya lah. Sesuai dengan harga, sesuai dengan tempat. Waduh, kalau dilihat harganya apa, Iya, nangis kadang ya. Iya. Mahal ya? Kayak kagak. Waktu itu mah. Gua belum kaya nih. Beli, tapi ikut beli waktu itu kayak gituan kan ya. Aduh. Tapi ada gak sih? Lu 6 tahun. Gue suka ngeliat kayak lu kayak seleb lari gitu aja, seleb lari ya sih. Tapi ada yang brand-brand masuk gitu-gitu gak sih? Gimana? Brand-brand masuk. Gua apa orang lain? Lu. Gua pernah dulu Apa tuh? sepatu yang jadi sponsornya Asian Games dulu lah. Oh iya. Itu sepatu itu loh. Ada dapat kontrak setahun gua. Dapat itu. Jadi gue make tuh sepatu. Terus gue jadi, nah ini ulang lagi. Dan gue ditawarin jadi asisten coachnya si pelatih gue dulu. Oh. Jadi ketika gue sebelum jadi pelatih nih, nah gue sempat jadi asisten coachnya. Oh jadi Di situ gue belajar. di situ lu belajar. Iya Gitu. Jadi gue nggak ujuk-ujuk suka lari nih, bosan gue lari ngapain ya, ambil sertifikat gitu, nggak gitu. Berarti lu doing learning from doing. Learning from doing dulu. Gue pernah jadi asisten coachnya gitu, ngikut apa yang pelatih gue lakuin bla bla macam-macam. Gue belajar dari dia, ya udah. Baru kesampaian di tahun 2017
akhir 2022 kemarin. sertifikasinya. Dan baru beres tahun ini kemarin gitu. Emang ada pelatihannya juga? Gimana? Ada. Proses sertifikasinya dia mungkin teman-teman ada yang pengen sertifikasi pelari juga. Gue kebetulan ngambil yang punya Amerika ya. Itu emang full online gitu dan dikasih waktu itu setahun. Nah, urusan lu cepat ngerjainnya yaitu kembali lagi ke diri masing-masing. Gitu. Bisa lebih cepat atau enggak. Tapi dia ada prakteknya juga, lu rekam apa gimana? Dia ngasih YouTube. YouTube-nya itu bukan YouTube, video. Dia jadi ngomong pakai in English lah ya, Amerika kan gitu kan. Lalu dengerin tuh teori-teori yang dia sampaikan dengan obrolan dia by video itu sama teknik gerakan yang dia sampaikan gitu. Itu ada. Ada. Di modulnya ada. Kalau nggak salah, gue baca satu PDF itu atau enggak di webnya. Itu sekitar 24 modul segitu. 24. Itu, Pak. 24 modul. Sampai tulang-tulang otot-otot itu dikasih tahu Kan. Itu biasanya anak olahraga juga gitu tuh, temen gue guru olahraga, dia tahu tuh otot-otot yang inilah. Pokoknya kalau gue pegel di sini itu biasanya muncul lagi. Iya Iya sih. Sampai gue nggak tahu tuh bagian otot-otot. Gue dulu nggak belajar kan. Ya dulu malah kepikiran gue mau jadi coach kan ya. Nama hidup kan tahu, bener nggak? Bener, hidup tidak ada yang tahu. Makanya lakukan apa yang kau mau sekarang. Asik. Lagi. Itu lanjut pokoknya. Tapi menikmati ya, enjoy ya. Menikmati gue sangat menikmati lari. Iya sih, gue ngeliat sih lo menikmati banget lari. Lu tadi aja nonton YouTube lari aja. Iya. Apa lari. Apa lari? Tapi nggak lari nggak ada masalah kan? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya. Iya, bagus lah. Ya ada, mungkin gue bisa lewati itu sih. Iya. Sadis sih. Gue pernah sih secapek-capeknya gue dulu pernah galau gue lari. Oh iya. Tapi katanya juga ada obat lari juga. Obat galau juga bisa bilang lari kan? Ini banyak nih juga. Ada tuh. Jadi emang di dunia lari gue sering nemuin orang yang awalnya galau. Bisa dibilang kayak gitu, boyolnya macem-macem lah. Jadi kayak stress release kali ya. Gue nyebutnya stress release kali gitu ya. Jadi kayak ketika lu lari ya lu melepaskan itu stres lu gitu. Orang kerja capek kemarin termalam pulang kerja gue mau lari lupa lagi gitu. Besok stres lagi. Itu stres lagi. Begitu bikin lari tiap hari Jul. Oh iya bener ya. Karena stres mulu berarti hari-harinya dari pagi. Iya gitu kan. Nah masuk kan? Iya bener masuk. Jangan gue stres mulu tiap hari ya. Mungkin stres pekerjaan lu. Pekerjaan asli lu gitu. Bisa. Gak tahu juga kan. Gitu lah. Tapi berarti sekarang lari adalah suatu bisa dibilang kalau kayak lu pelatih gini ya job ya, bisa ya dibilang. Side job. Bisa side job juga kan. Bisa. Tapi berarti ini dong bisa salah satu jadi pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dong. Bisa gak? Bisa. Ya lu kerja di event juga. Iya. Pendapatan kan. Iya. Tuh. Tapi pendapatan lu sekarang nih, gue nyinggung sedikit mungkin agak sensitif. Pendapatan lu yang sekarang dari side job lu sama pendapatan di main job lu lebih ini mana? Tetap lebih gede main job sih Pak. Tetap lebih main job? Iya. Soalnya saya tidak meninggalkan main job saya. Oh gitu ya? Gue pikir iya. Ini ya. Berarti emang as a hobi, as a kesukaan berarti lu ya? Iya, nggak yang gue jadiin main job gue. Gitu. Jadi ya mau rezekinya berapa table yang masuk ya segitu aja udah. Karena berdasarkan hobi ya. Intinya lu suka ya, kalau dapat pendapatan lebih syukur. Kalau ada tawaran job gue terima nggak apa-apa. Kalau misalnya ketika ditawarin job offernya nggak masuk terus gue nggak dapet ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting hobi lu ini tersalurkan. Gue bisa dari hobi gue bisa sharing nih ke orang-orang yang kudu kita kasih apa namanya edukasi gitu. Tuh, seneng gue pokoknya ngomong di depan umum gue seneng. Apalagi ya itu yang tadi gue bilang pertama. Jadi gue punya basic kan. Gue olahraga bisa lah saya Pak. Boleh terus. Iya, ngomong saya nggak gendut kayak guru olahraga itu kan biasa. Yang lain-lainnya ya. Kayak dulu guru olahraga bapak. Ada. Ada. Cuma kalau sekarang di tempat saya muda-muda semua ada 4. Ada bagus. Gitu. Si muda. Tapi tidak mencemirkan itu ya. Guru olahraga yang dulu ya. Ini kalau sekarang Pak, guru olahraga pada keren-keren. Udah bagus-bagus ya badannya ya. Iya. Bagus lah kan perubahan zaman. Ya guys. Ya. Tapi profesi lari yang ini lu bakal terus tekunin enggak? Mengalir aja sih lebih. Karena kan gue punya ada target cita-cita ya gitu kan. Mungkin kalau misalnya nanti gue di tempat yang baru nih, misal gue udah sesuai sama cita-cita gue nih, ya gue sih berusaha itu masih bisa gue pakai gitu. Siapa tahu kan gue bikin
elang runners kan. Anjir, keren banget, lari-lari di udara. Elang runner lari-lari di udara. Iya sih itu. Misal ya gitu. Tetap ya mimpi lu tetap ke sana ya. Oh iya, mimpi gue tetap ke sana. Gitu. Makanya Iya sih, jangan mimpi gue putus. tetap ke sana, dan gue juga berharap yang gue dapatkan pada hari ini hingga nanti gue bisa terus gue sharing gitu ke orang. Gitu. Iya sih, mantap sih Fit. Tapi menurut gua iya sih, mimpi yang lu kejar itu kan perjuangannya berat sih. Wah, berat banget. Berat banget ya. Bapak udah tahu sama yang sebelah kan? Iya. Karena Di sesi ini gak usah disebutin lagi ya, Pak, ya? iya. Gue tahu sih seberat apa. Karena selain Anda dan teman Anda dan itu sekaligus teman saya, juga ada beberapa teman-teman saya di luar sana berat sih. Maksudnya banyak yang sudah tercapai mimpinya, banyak juga yang belum. Mungkin stresnya rada-rada gokil sih. Suruh lari. Suruh lari sih. Suruh lari lah. Ini malah jualan sayur sih itu. Lari masnya, jangan jualan sayur. Tapi dari lari lu ini lah, apa aja sih tip, boleh nggak ya yang lu udah dapetin gitu? Siapa tahu ada pun orang yang punya kesukaan kayak lu, hobi kayak lu, punya achievement apa yang lu dapetin gitu. Yang gue seneng, gue malah menemukan orang dari orangnya di cita-cita gue ini nih di jalur lari ternyata. Jadi banyak kenal gue. Oh ya? Iya. Gitu. Kan gue nggak expect sih sebenarnya. Cuma ternyata ketika gue lari, loh ini malah jadi jalur gue untuk ketemu orang-orang yang di tempat Yang sana untuk gitu. mengejar mimpi lu. Iya, itu seneng gue. Jadi Oh, itu koneksi. Iya, jadi koneksi loh. Iya, koneksi itu mungkin yang mungkin sekarang kayaknya itu yang jadi apa ya, maksud gua achievement paling tinggi mungkin. Iya mungkin. Apalagi kalau jadi. Apalagi kalau jadi kan, alhamdulillahnya. Doain ya Pak ya. Saya doain Pak. Jangan lupa ya. Itu kayak- sih, itu kayak ya. gratis kalau ke Bali. Pokoknya itulah Pak yang gue bilang rezekinya ternyata dari situ. Dari situ. Itu mungkin waktunya aja yang agak mundur aja. Iya Tuh, kan, agak delay lah. hidup bukan Keren. perlombaan ya Pak. Ya kan, mungkin besok kita sampai. Ih, Aiza. teng tet 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 tet, teng. Aja. Tas teng tet. Gitu. Besok mungkin kita tercapai. Benar benar. Jadi kan dulu gue sempet stres gitu kan, oh gue nggak jadi nih rencana gini. Ternyata ketika gue pikir ulang dan gue sampai pada tahun ini, gue mikir kayak, oh ternyata emang jalan gue kayak nggak lurus aja nih. Ketika gue dibikin jalan bercabang, wah jadi cabangnya banyak nih, gitu. Tapi cabangnya positif semua. Positif. Yakin. Kembangnya. Nggak apa-apa, positive thinking, oke? Iya, iya. Gitu. Dan, Oke, gua, Mas Latif. dan karena itu gue jadi seneng tiap hari tuh gue upload terus. Jadi biar orang tuh tahu kehidupan gue. Oh gue masih hidup. Iya. Gitu. Tapi gue ngomong ada aja teman gue yang hilang tuh ada aja. Ya ada lah. Gitu. Kan jadi khawatir ya kita sebagai teman kan lu mana sih gitu. Gak apa-apa. Jadi kenapa gue kalau bisa ditanya gue kenapa lu nongol mulu sih di Instagram, ya biar lu tahu aja gue Gue masih ada nih. Gue di hidup kayak dunia gini seneng ini. gitu. Iya, gue masih seneng aja emang. Orang-orang tuh kadang-kadang kalau ngeliat kita sedih dicemooh, kalau Iya. kita senang tuh kadang-kadang orang iri, Guys. dengki gitu. Bahkan kadang-kadang lu coba ditongolin rasa sedih lu sedikit di sosial media tuh pada orang-orang kadang-kadang ada yang kepo, ada yang nggak peduli gitu. Bodoh amat ya. Bodo amat, kalau senangnya aja buset, udah dicari bos. Bagi dulu lah 100. Ya, biar silaturahmi tidak putus bagilah 62.800.800. Banyak banget aja. Nah, lu kan kerjaan lu di Jakarta, ya kan sih. Lu dari juga sering banget di Jakarta. Lu kan orang Cibinong, Tip. Bojong Mbak. Oh, Bojong lagi. Bojong gede. Kenapa enggak lu lari di rel-rel kereta? Nanti ketemu temen gue yang Kayak berangkat gitu. Pak. Ini kayak subway ya. Subway ini subway. Jangan, nanti ketemu teman saya yang baru naik kereta. Ya gitu. Apa Tapi- gimana? Tapi di apa bedanya gitu lu lari di Jakarta sama di sini kan kita punya stadion Pakansari ya, tolonglah gitu kan. Di Pakansari apa bedanya gitu, apa karena ceweknya gitu, cewek-cewek lari di Cibinong sama di Jakarta beda gitu. Enggak sih. Enggak. Kalau dilihat Iyalah, gua aja lihatnya juga beda gitu.
Gimana tuh, Pak? Ya kalau saya larinya di sini kan update-nya lapangan doang, Pak. Yang bisa diupdate. Oh iya sih benar ya. Kalau di sana kan nggak mungkin saya upload aja GBK lagi gitu kan. Iya. Ya kalau nggak jalanan Sudirman kan nggak mungkin. Tapi gini sih, kalau buat kebutuhan konten sosial media nih, kayak lu lari set gitu kan, kalau GBK enak ya. Kalau gini set Kang Cuangki. Kang Somai gitu. Kurang estetik aja guys. Kerang hijau. Tutut ya. Iya gitu ya sih. Iya sih. Tapi kalau buat lari menurut tuh Pakansari oke. Oke banget. Gue sering di trek Pakansari malah gratis. Beda main di sana, Pak. Oh, di sana bayar. Bayar, Pak. Berapa sih? Buat tahu? 100.000. 100.000 setiap lari. 100.000 sekali lari. Oh gitu. Heeh. Ih lumayan banget ya. Lumayan, Pak. Itu di dalam GBK-nya. Di dalam Jadi GBK? Madia tuh stadion yang di luar GBK. Oh iya. Stadion iya. Madia ada trek larian itu, bayar itu. Oh di situ. Di dalam GBK juga bayar 100.000. Tapi kalau Pakansari gratis. Gratis. Gratis karena Anda seorang coach pelari atau memang gratis? Gratis, Fasilitas. memang gratis fasilitas. Oh, gitu. Kita harus berbangga sama Iyalah, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Anak kabupaten nih ada ladi. Anak kabupaten gitu ya. Iya iya. Kenapa jadi ada ladi? Ya gitulah. Tuh. Tapi emang enak sih, gue mungkin karena mungkin teman lari gue banyak di Jakarta. Oh iya iya. Gitu doang sih. Sama di Cibinong juga banyak anak-anak Cibirunners nih. Oh iya Cibinong Runners. Cibinong Runners banyak anak muda-mudanya. Jadi sering ketemu gue di Pakansari pagi. Gitu biasanya gue hari Selasa atau Jumat pagi tuh di Cibinong. Sisanya Jakarta terus. Cuma mungkin orang lihatnya ya gue sering lebih banyaknya emang di Jakarta sih. Jujur, itu bener tuh. Iya karena banyak teman-teman lu banyak ya. Tapi jadi kalau sekarang lu lari enakan sendiri apa sama orang-orang yang lu kenal? Kayaknya jarang lari sendiri lagi deh. Tergantung kebutuhan. Kalau gue latihan gue sendiri. Oh. Gitu. Kalau misalnya lagi rame mungkin rame itu sebenarnya cuma nongkrongnya doang, Pak. Lari tetap sendiri. Iyalah, masa lu berdua bareng-bareng pegangan larinya. Enggak, serius kalau di Jakarta emang larinya gue kadang suka sendiri doang, tapi nanti nongkrongnya rame-rame. Oh, gitu. yang penting seenggaknya abis lari lu nggak gabut lah ya. Iya, ketemu ngopi gitu sih. Iya. Kayak smoothie gitu ya. Tapi berarti ngopi. Anjir abis lari ngopi, lari ngopi. Orang pada Sehat, macet-macetan gitu. Boleh nggak sih? Kalau gue bukan nutrisian sih. Nggak, tapi menurut lu kayak kira-kira aja gitu, kayak abis lari terus lu ngopi gitu. Kan lari kan memacu jantung lu tinggi ya. Nggak apa-apa sih. Kayaknya ya. Ntar gue baca-baca lagi. Dan juga ini tip, kalau misalnya olahraga, ya setiap olahraga pasti harus mengeluarkan uang sih, ya enggak? Tapi menurut lu olahraga lari pun perlu gak sih mengeluarkan banyak uang? Dalam konteks apa dulu nih? Kalau outfit iya. Outfit ya, pasti dong. Tapi kalau larinya deh, aktivitas. Lari doang nih. Ya modal 8.000 doang Pak beli Poka. Ya. Beli minuman yang warna biru itu. Iya. Itu doang sih Pak. Tapi kalau gue biasanya karena gue latihan endurance, gue biasanya ntar minumnya di rumah Pak, ngirit. Oh gitu ya? Iya murah. Oh jadi lari juga ke rumah gitu? Langsung dari rumah start, sampai ujung nih puterin Pekansari, Pemda balik lagi ke rumah, udah minum di rumah. Murah. Oh iya murah. Tapi duitnya udah habis buat outfit. Gak cukup buat beli minuman Pak tiap hari. Gitu. Gitu Pak. Akhirnya. Kalau dibilang murah lari itu. Iyalah murah kalau kita. Gua basic awam sih ya udah pengen lari, yang penting gua punya sepatu running yang mungkin nggak usah mahal banget, yang penting bisa lari. Iya. Ada banyak baju, kok lokalan yang murah. iya baju Benzema, bawahannya Barca, kan jadi nggak nyambung gitu, tapi tetap lari gitu. Dipukulin loh anak Barca. Lu mau siapa sih lu jadinya gitu. Aduh. Akhirnya Mas Latif buat penutup mungkin lu punya tips-tips gak untuk para serikat pekerja yang pengen jadi pelari gitu. Terus kalau yang suka lari tapi suka mager, nah kalau lari tapi nggak ada temennya, mungkin lu punya tips-tips lain nggak? Kalau untuk serikat pekerja mungkin ini balik lagi ke niat masing-masing sih Pak ya. Dia lari mau buat apa dulu nih. Tuh, karena yang gue temuin ya itu tadi kita bilang buat stress release kayaknya gitu. Tapi kalau misalnya banyak pekerja yang agak stres mungkin bisa dicoba lari biarpun 15 menit doang ya. Habis itu ngopi ngerokok. Enggak. Mungkin kalau dia stres kita bawa stresnya aja ya, atau enggak hal-hal lain lah gitu. Dia pengen nyari hobi tapi positif kan nggak mungkin main slot mulu. Iyalah, gila. Gak baik ya? Gak baik. Main slot. Olahraga putih kok. Gitu kan. Gitu. Gitu sih paling lu nyari niatnya dulu apa lu. Nyari niatnya dulu apa, habis itu ya lu jalanin secara. Sama yang pertama sih gue menyarankan lu nyari nikmatnya lari dulu. Nah, itu dia sih. Yang susah tuh orang nggak nemu nikmatnya Pak. Iya. Jadi baru lari lari kencang
10 meter capek nggak jadi. Itu salahnya. Nggak nemu nikmatnya. Nikmatnya apa? Nikmatnya tuh lu ketika lari sepelan mungkin tapi lu bisa menikmati lari. Enjoy. Kadang gue suka di Pakansari ngeliat orang jalan kaki doang tuh, tapi dia menikmati itu. Kalau jalan kaki gue suka. Nggak apa-apa, yang penting lu menikmati geraknya. Gitu. Terus Ya kalau jalan kaki gue suka. buat orang yang mager lari sendiri sama sih, konsepnya sama aja. Tetap nyari niatnya dulu sebenarnya. Iya. Gitu. Eh, Atau aku- emang dia bikin grouping aja. Rame-rame lu lari yuk gitu. Kayak lu mau main futsal kan nggak mungkin sendiri kan, pasti lu ngajak orang. Iya, ngajak Mungkin orang. bisa ya. dimulai dari situ. Setidaknya walaupun teman lu bukan pelari atau sama-sama bukan pelari yang sekaya lu kayak gua deh ibaratnya. Orang awam yang pengen olahraga, pengen lari, yang ngajak temen, ajak aja gitu ya. Ajak Cari aja yang mau cari ya. aja yang mau. Biarpun lu cuma lari 10 meter sisanya jalan ya nggak apa-apa. Yang penting kan gerak. Iya Bener sih, nggak? bener. Itu 10 sih. 10 meter lari. Lari 100 meter abis itu makan Indomie kan. Gak apa-apa. Banyak temen gue juga yang kayak gitu. Iyalah. Selari 1 kilo doang makan Indomie. Apa sih yang bisa ngalahin Indo? Gak apa-apa lah. Enak Itu aja. sih Pak. Lapar gue jadi. Tuh. Iya ya lapar ya. Ada kasih Indomie Pak. Ada, Depan ya? nanti Orang kalau depan ya? misalnya sudah. Oke deh Mas Latif, thank you banget nih, sumpah gua banyak banget ilmu-ilmu pelari. Gua sih gini sih kalau buat serikat pekerja lu tadi Mak, tips buat pelarinya dari Mas Latif itu lu cari niatnya dulu, lu maunya apa, larinya untuknya apa, apakah cuma sekedar olahraga saja atau stress release ya buat para pekerja, ataukah memang galau itu bisa kan ya Pak ya? Berarti putusin dulu pacarnya pada. Iya, pada putusin dah kata pacar lu. Biar galau, habis itu lari. Ya banyak lah, pokoknya tergantung niatnya dulu maunya buat apa. Kalau Betul. mager sendirian ya Ajaknya sekantor dulu. lu ajak lah. Kalau enggak ya niatnya lagi, balik lagi semua ke niat. Kalau nggak niat ya susah. Sholat aja kalau nggak niat nggak bisa Pak. Iya. Masya Allah. Subhanallah. Cari Itulah. Ya akhirnya, makasih Mas Latif udah datang ke OPK nih. Baru datangnya sekarang Mas Latif udah season 2. Iya. Oh udah season 2 Pak. Season 2 Pak. Buset. Kirain udah chapter 1000 sekian Pak. Buset, emang One Piece. Oke, gua mau bilang makasih buat Mas Latif udah datang. Instagram lu apa Tip? Latif. Latif ARFN. ARFN. Pakai F ya, bukan Arifin. Iya. Tuh udah Latif, Arifin lagi belakangnya kan. Aduh. Latif Arifin. Mana orang mana? Bojong. Iya benar. Makasih ya Tip ya, Ya, udah datang ke sini. Thanks juga buat Ambu Coffee udah nyediain kita tempat lagi. Season 1, season 2. Itu aja lah, gue makasih lah buat Ambu. Nanti gue pengen ngobrol sih sama ininya Ambu, sama yang punyanya Ambu. Ya. Oke. See you next video para serikat pekerja. Goodbye. Thank you. Ya. Kita lari-lari kecil dulu. Asik.